Oke guys, balik lagi di channel saya. Jadi video kali ini kita akan membahas mengenai kata Herodias. Benarkah balas dendam itu enak rasanya? Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Namanya Herodias. Ia adalah putri Aristobulus yang menjadi permaisuri Filipus dan di kemudian hari menjadi gundik Herodes. Bagi seorang tiran seperti Herodes, memiliki gundik lebih dari satu bukanlah masalah. Tetapi Yohanes Pembaptis merasa terusik. Ia pun menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu sendiri." Benih dendam berawal dari sini. Anehnya, yang menaruh dendam pada Yohanes bukan Herodes, tapi Herodias. Herodias lalu mencari cara untuk menghantam Yohanes. Kesempatan pun datang. Herodes merayakan ulang tahun. Semua tamu terhormat diundang. Herodias diam-diam menyusun strategi. Putrinya disuruh untuk menari di hadapan Herodes dan para undangan. Herodes terkesima. Ia tak tahu bahwa dalam tarian yang menggiurkan itu ada kebusukan yang sedang terbungkus rapi. "Mintalah kepadaku apa saja yang engkau mau." Demikian Herodes mulai terlena oleh gerakan erotik sang putri Herodias. Herodias tertawa gembira. "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberiku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam." Herodes terkejut, tapi janji harus tetap terpenuhi. Kepala Yohanes harus diserahkan. Dendam itu sejenis beban jiwa sebagai hasil dari endapan kata-kata dan sikap buruk yang diperoleh dari orang lain. Semakin jiwa terbebani, semakin tinggi pula keinginan untuk membalas dendam. Dan ketika semuanya sudah dibongkar, muncul rasa lega, puas, dan bahkan nikmat. Mengapa Herodias tertawa bahagia, bahkan puas ketika dendamnya sudah tersalurkan? Inilah kerjanya dorsal striatum. Inilah kerjanya dorsal striatum. Demikian para antropolog menamai salah satu zona pada otak manusia yang menghasilkan rasa enak dan nikmat jika melakukan balas dendam. Ketika ada peningkatan aliran ketika ada peningkatan aliran darah ke zona ini, maka tangan dan kaki serta seluruh anggota tubuh merasa diperkuat dan diberi energi untuk berbuat apa saja, termasuk yang paling fatal sekalipun, asalkan sakit hati bisa terbalas. Pertanyaannya, benarkah balas dendam itu enak rasanya? Dendam selalu berakibat rangkap. Di satu sisi ia bisa memberikan rasa enak dan puas, karena semua beban dalam diri sudah tersalur tuntas. Dan di sisi lain bisa menghasilkan sebuah tragedi baru. Sering terjadi bahwa ketika kita melakukan tindakan balas dendam, malah kita sendiri yang kena hantam. Jadi bahwa dorsal striatum tidak saja memberikan rasa nikmat, tapi juga rasa gelisah dan rasa cemas. Dendam itu sebuah epoce, sebuah cara untuk menempatkan dalam kurung rasa cinta dan maaf, atau menangguhkan sementara kedua aspek ini selagi rasa sakit hati belum diobati. Balas dendam selalu dimengerti sebagai cara untuk menyeimbangkan keadaan. Jika ini tujuannya, Konfusius mengingatkan kita, sebelum engkau melakukan balas dendam,
Galilah terlebih dahulu dua kuburan, yang satu untuk korban dan yang lainnya untuk engkau sendiri. Membalas dendam seperti yang dibuat Herodias berarti membalas rasa sakit hati yang pernah diterima. Pertanyaannya, bisakah luka dalam diri tersapu bersih ketika balas dendam sudah diperbuat? Jika balas dendam itu didasari oleh motivasi untuk menyeimbangkan rasa sakit, bukankah diri kita sendiri pada akhirnya menjadi semacam perwujudan dari rantai kekerasan yang mungkin akan berlangsung tiada akhir? Dan dalam rantai kekerasan ini amat sulit lagi untuk menemukan siapa yang sesungguhnya memulai kekerasan dan siapa sebenarnya adalah korban. Balas dendam itu bisa lahir dari rasa trauma. Trauma itu sejenis luka di dalam yang tak bisa dideteksi mata. Trauma itu boleh disebut sebagai bekas benturan kejadian masa lalu yang masih tampak dalam diri. Jelas sekali di sini bahwa trauma bukanlah sesuatu yang muncul dari kekosongan, melainkan memiliki sebab yang jelas. Selama biang keladi dari trauma itu masih ada, selama itu pula intensitas keinginan untuk balas dendam akan terus meningkat. Trauma akan tetap ada, sekalipun sebabnya sudah diatasi. Untuk itu, trauma selain mempunyai sebab, juga membutuhkan korban. Perasaan ingin balas dendam semestinya dilumpuhkan dengan tindakan pemaafan. Ini yang tidak bisa dibuat Herodias. Meminta maaf berarti meminta kesediaan untuk membebaskan diri dari belenggu ketertekanan. Dengan ini memberi maaf berarti memberi kebebasan untuk mengawali hidup tanpa sebuah dendam. Atau dalam bahasanya Gunawan Muhammad, meminta dan memberi maaf adalah sejenis ajakan untuk mendetraumatisasi pelaku yang berbuat salah dan korban yang disakiti. Untuk mendetraumatisasi pelaku yang berbuat salah dan korban yang disakiti. Ketika kita mengulurkan tangan untuk meminta dan memberi maaf, maka sebenarnya saat itu kita sedang mengulurkan cinta. Sehingga mencintai dalam konteks ini berarti menyadari keterbatasan, bahwa kita bisa saja mudah tergelincir ke dalam tindakan yang buruk. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kata maaf diberi arti atau sekurang-kurangnya dibuat menjadi menarik jika saja berhadapan dengan orang yang justru tak bisa dimaafkan. Ini sebuah puntum dolens. Di satu sisi maaf adalah cara balas dendam yang paling luhur, sebab dengan itu ia menampik rasa tertekan dalam jiwa dan menjadikannya tiada. Namun di sisi lain, dengan memberi maaf berarti sama saja dengan membiarkan pelaku bisa melakukan lagi tindakan yang sama. Di sini maaf tidak bisa diberi kalau hati masih sakit atau bisa memberinya tetapi tidak tulus atau utuh. Makanya maaf menjadi semacam transaksi kata-kata. Sebab maaf bisa diberi, tapi luka tetap saja menganga dan butuh waktu untuk mengatupnya kembali. Forgiven, not forgotten. Memaafkan, tapi bukan untuk melupakannya. Herodias, benarkah balas dendam itu enak rasanya? Ilustrasi dari Herodias atau cerita dari Herodias mengenai balas dendam. Sebenarnya mau mengutarakan lebih jauh bahwa balas dendam selalu menimbulkan masalah baru, atau balas dendam selalu menimbulkan rasa enak, rasa puas ketika kita sudah menyalurkannya. Tapi di sisi lain juga balas dendam
akan menimbulkan sebuah masalah baru. Akan ada lagi masalah yang akan terjadi, akan ada lagi cerita luka yang akan berlanjut atau berkelanjutan. Namun itu tidak dipikirkan Herodias. Yang penting rasa puas dalam dirinya sudah disalurkan atau semacam sudah terobati dengan apa yang dia inginkan. Balas dendam itu sendiri. Tulisan Herodias sendiri mengajak kita untuk kembali berpikir kembali atau kembali berpikir lagi untuk melakukannya atau untuk berbalas dendam dengan orang lain ketika orang lain berbuat salah. Maaf adalah jalan keluarnya atau maaf adalah alternatif yang ditawarkan. Memang bukan hal yang mudah, tetapi bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi di tulisan ini mengatakan lebih jauh bahwa ketika kita memberi maaf atau kita memaafkan seseorang yang telah berbuat salah terhadap kita, jika tidak tulus atau tidak utuh permohonan maaf atau permintaan maaf yang diberikan seseorang itu terhadap kita, atau kita memaafkan seseorang itu secara tidak utuh, selalu ada atau akan ada rasa atau luka yang tetap sakit atau luka yang tetap menjadi luka yang tetap perih dalam diri, sehingga jika maaf kita tidak menjadi sesuatu yang ikhlas atau maaf kita tidak menjadi sesuatu yang utuh, kita akan terus menaruh luka atau kita akan terus menaruh rasa benci terhadap orang yang telah berbuat salah kepada kita, walaupun dalam kata-kata telah ada kata maaf untuk seseorang tersebut. Oke, ini gambaran dari kata dari Herodias. Benarkah balas dendam itu enak rasanya dan penjelasannya? Mungkin teman-teman memiliki pendapat lain, teman-teman bisa menyampaikannya. Oke, sekian saja video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyupport atau memberi semangat. Sekian saja video saya kali ini. Kita akan bertemu lagi di kata dengan pembahasan dan video selanjutnya.